Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rusmiati dengan NIM 220907500011 dari kelas C, Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Oke, baik. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi bisnis digital, mengapa penting bisnis digital, dan ruang lingkup bisnis digital, infrastruktur bisnis digital, serta contoh model bisnis digital. Oke, baik, langsung saja yang pertama itu definisi bisnis digital. Jadi, digital bisnis atau bisnis digital adalah pemanfaatan teknologi dalam bisnis, internet maupun eksternal. Bisnis digital adalah membentuk nilai value atau nilai baru pada dunia bisnis. Digital business atau disebut juga dengan digital bisnis adalah bisnis tercanggih saat ini diperkirakan terus berkembang setiap tahun dan semakin lama akan meningkatkan ketajamannya. Bisnis digital di sini biasa dikenal dengan adalah bisnis online. Bisnis digital atau bisnis online adalah bisnis yang real yang menggunakan media internet secara menyeluruh. Oke, selanjutnya itu yang kedua, mengapa penting bisnis digital. Jadi, menurut Akatur, bisnis digital menciptakan keunggulan kompetitif berdasarkan kombinasi unik dari sumber daya digital dan fisik. Mereka melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan dengan cara membangun keunggulan komparatif. Hot Site and We Are Social merilis Indonesia Digital Report for 2021 menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang menggunakan internet sebanyak 202,6 juta penduduk, atau jika dibandingkan dengan total populasi di Indonesia sudah 73,7% memakai internet. Jadi, dengan demikian, maka peluang untuk membangun bisnis digital sangatlah menjanjikan. Potensi untuk besar dan sukses terkait peluang bisnis Anda sangat tinggi dan sayang apabila tidak melakukannya. Selain pengembangan digital mindset manusia, bisnis digital di Indonesia juga memiliki banyak keunggulan yang membuat bisnis digital sangat penting di era zaman sekarang, yaitu memiliki multi bisnis, pasar tanpa batas, bisnis digital jangka panjang, memberikan kenyamanan bagi pelanggan, serta potensi penghasilan tanpa batas. Oke, baik, yang ketiga itu ruang lingkup bisnis digital. Yang pertama, startup digital merupakan sebuah perusahaan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan solusi dari permasalahan masyarakat Indonesia. Oke, yang kedua lagi, marketplace atau pasar online adalah jenis situs web niaga di mana informasi produk atau layanan disediakan oleh banyak pihak ketiga. Pasar online adalah jenis utama dari e-niaga multisaluran dan dapat menjadi cara untuk merampingkan proses produksi. Yang ketiga, Big Data. Big Data adalah kumpulan informasi yang sering disimpan dalam basis data komputer dan dianalisis menggunakan perangkat lunak dan dirancang khusus untuk mengenangi kumpulan data besar dan kompleks. Yang keempat itu ada pelaku konsumen atau pengguna, statistik, pemasaran internet, database, hukum bisnis, matematika bisnis, ekonomi digital, serta juga strategi bisnis digital dan implementasi, marketing, pendidikan ekonomi dan bisnis, etika bisnis, model proses bisnis, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen strategi, manajemen operasional digital, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Selanjutnya, bagian 4, infrastruktur bisnis digital. Pengertian infrastruktur bisnis digital. Jadi, digital business infrastruktur merupakan suatu kombinasi antara perangkat keras seperti server dan klien komputer, desktop, serta perangkat seluler jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ini dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan layanan terbaik kepada para pekerja dalam bisnis dan juga untuk para mitra dan pelanggannya. Berikutnya, digital mindset pada infrastruktur bisnis digital. Setiap orang yang memiliki digital mindset tahu akan keberadaan teknologi digital yang sudah ada, sedang, dan akan berkembang. Selain itu, ia juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi sehingga senantiasa melakukan pengupdatean iptek pada perkembangan teknologi terkini.
Orang yang berdigital mindset secara tidak langsung akan menggunakan teknologi untuk kepentingan dan pengembangan diri, sebagai cara untuk belajar maupun sebagai media hiburan. Tidak hanya itu, orang-orang dengan digital mindset, being open minded, selalu merasa tertantang untuk bisa menggunakan berbagai teknologi yang tersedia. Contohnya dengan adanya aplikasi baru, maka ia akan memaksimalkan penggunaannya untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, perbedaan mendasar infrastruktur TIT dan infrastruktur bisnis digital. Infrastruktur bisnis masih sangat tergantung pada infrastruktur secara fisik, sedangkan infrastruktur IT memungkinkan penyebaran aktivitas ekonomi pada teknologi manufaktur. Proses produksi dilakukan hanya pada satu lokasi agar dapat lebih ekonomis. Contohnya, pada produksi yang memanfaatkan layanan IT dapat dilakukan di berbagai lokasi meskipun berada pada lokasi geografis yang berbeda karena menggunakan sistem remote. Jadi, dapat dilihat bahwa meskipun infrastruktur bisnis digital membutuhkan perangkat IT, bukan berarti tanpa teknologi yang canggih, bisnis digital tidak dapat berjalan karena pada faktanya kita bisa menggunakan aplikasi yang sederhana dalam berbisnis digital. Bagian selanjutnya yaitu karakteristik infrastruktur bisnis digital. Yang pertama itu connectivity, konsep untuk menghubungkan semua pengguna, area fungsional, dan aplikasi perusahaan yang memungkinkan untuk berbagi informasi sehingga berdampak pada peluasan implementasi atau penerapan aplikasi. Bagian yang kedua itu compatibility atau kemampuan untuk membagikan berbagai macam informasi dan aplikasi melalui komponen teknologi di dalam perusahaan secara menyeluruh. Bagian yang ketiga itu modularitas, yaitu memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk membangun aplikasi baru dengan cepat dan memodifikasi berdasarkan konsep. Yang keempat itu mencakup highlight skill IT personal, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap personil IT juga memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis perusahaan yang digunakan untuk menerapkan aplikasi yang dapat mendukung strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya, komponen infrastruktur bisnis digital. Di dalam komponen infrastruktur bisnis digital terdapat infrastruktur teknologi, infrastruktur manajerial dan organisasi, infrastruktur hukum dan peraturan, dan infrastruktur informasi. Selanjutnya, poin kelima yaitu contoh model bisnis digital. Yang pertama, brokerage atau marketplace. Model bisnis ini pada intinya menghubungkan penjual dan pembeli pada satu tempat. Yang kedua, advertising. Model bisnis ini menghubungkan para pemasang iklan dengan pemilik media. Dalam digital, seringkali pemilik media juga mempunyai model bisnis advertising untuk menyediakan iklan langsung ke platformnya. Contohnya, perusahaan yang menggunakan model ini adalah Google dengan Google Ads, Facebook, dan Instagram dengan Facebook Ads, serta beberapa marketplace seperti Shopee dengan Shopee Iklanku. Yang ketiga, infomediari. Model bisnis ini menghubungkan konsumen dengan kurasi informasi yang bersifat spesifik dan bernilai. Contoh perusahaan yang memakai model bisnis ini adalah Kompas dengan Kompas ID dan Blockbuster dengan Blockbuster Terminal. Selanjutnya, model bisnis merchant. Model bisnis ini sama seperti model bisnis yang sudah ada sebelum era digital. Namun, perbedaannya terletak pada pemanfaatan digital sebagai saluran distribusi dan pemasaran. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang dihasilkan. Selanjutnya, model bisnis yang kelima yaitu manufaktur. Model bisnis ini sama dengan sebelumnya, memanfaatkan kekuatan digital untuk membuat proses bisnis lebih efisien dan efektif. Model bisnis ini mendapat keuntungan dari penjualan produk yang dibuat.
Manufaktur dapat menjual produk langsung ke konsumen maupun ke jaringan distributor yang dimiliki. Selanjutnya, community. Model bisnis ini mengandalkan komunitas yang aktif dan engagement yang tinggi untuk menjalankan bisnisnya. Cara perusahaan mendapatkan keuntungan dari model bisnis ini bisa dengan biaya langganan, jasa iklan, berjual langsung, ataupun lainnya. Yang ketujuh itu subscribe. Model bisnis ini membebankan biaya tertentu kepada konsumen sebagai ganti untuk menggunakan layanan yang ditawarkan. Bisnis model yang terakhir itu atau yang kedelapan itu unitly on demand. Model bisnis ini membebankan biaya sesuai dengan layanan yang kita gunakan. Kita banyak melihat model bisnis ini semakin efektif dengan banyaknya tawaran layanan yang ditawarkan. Contoh, perusahaan yang menjalankan model bisnis ini adalah Gojek dan Grab. Oke, baik, itulah penjelasan saya mengenai apa definisi bisnis digital, mengapa penting bisnis digital, ruang lingkup bisnis digital, infrastruktur bisnis digital, serta contoh model bisnis digital. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.